Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-21 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan hamba Tuhan, namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 60, terang di tengah segala bangsa, pengharapan Israel. Video dari topik ini sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik 61. Lihat, itu hambaku yang kupilih. Topik 62. Pemegang rahasia Allah. Kita masuk dalam topik 61. Lihat, itu hambaku yang kupilih. Matius 12 menyajikan konfrontasi antara orang Farisi dan Yesus atas beberapa masalah. Di antaranya bekerja pada hari Sabat, penyembuhan orang sakit pada hari Sabat, dan mengenai sumber kuasa untuk mengusir setan. Yesus melawan setiap argumen dan menegur orang-orang Farisi dengan tajam karena ketidakpercayaan mereka dan kekeras kepalaannya. Matius 12 ayat 15 sampai 21 memperlihatkan Yesus menarik diri dari orang-orang Farisi yang ingin menghancurkannya. Namun, orang banyak tetap mengikuti dia. Dan dia harus memberitahu mereka yang dia sembuhkan untuk membuat dia tidak dikenal. Matius menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Yesaya mengutip Allah yang mengacu pada hambanya yang dijanjikannya dengan menggunakan istilah yang sama yang digunakan Allah untuk Yesus pada saat pembaptisannya. Hamba ini lemah lembut, menolak untuk memperhatikan dirinya sendiri, tapi juga dia yang akan membawa keadilan menuju kepada kemenangan, dan kepada siapa orang-orang bukan Yahudi akan berharap. Matius merujuk Yesaya 42
dan menerapkannya pada Yesus. Bagian itu mungkin awalnya tampaknya merujuk kepada Israel. Tapi versi Matius dari bagian itu sangat cocok dengan Yesus. Yesus kadang-kadang digambarkan sebagai ekspresi tertinggi dari Israel. Dengan cara itu, dia menggenapi nubuat Yesaya dalam ayat-ayat tersebut. Perikop di dalam Injil Matius dimulai dengan ungkapan-ungkapan yang terdengar sangat mirip dengan apa yang dikatakan suara Allah dari surga tentang Yesus segera setelah pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Hal ini mirip juga dengan kata-kata Bapa tentang Yesus. Kemudian dalam Matius selama apa yang dikenal sebagai transfigurasi. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Kira-kira 700 tahun sebelum saat-saat itu, Yesaya mengutip perkataan Tuhan. Lihatlah, hambaku yang kujunjung, pilihanku yang disenangi jiwaku. Kata yang diterjemahkan sebagai hamba dalam Yesaya juga dapat dibaca sebagai anak. Yesus cocok dengan keduanya tentu saja. Dalam kaitannya dengan Allah Bapa. Selanjutnya Matius tampaknya menggunakan Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab-kitab Ibrani. Bagian kedua dari ayat ini juga cocok dengan momen setelah baptisan Yesus. Sesuai dengan Matius 3 ayat 16. Yang melibatkan Roh Allah turun seperti merpati dan sampai ke atasnya. Yesaya mengutip perkataan Tuhan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Akhirnya, dalam ayat ini, Matius menunjuk ke Yesaya untuk menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain akan berharap dalam nama Mesias. Bukannya mengalahkan bangsa-bangsa lain dan mengusir mereka. Yesus akan menjadi jalan di mana orang-orang dari bangsa-bangsa non-Yahudi datang dengan harapan kepada Allah Bapa. Sehubungan
dengan hari kenaikan yang akan diperingati di Indonesia pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 besok. Maka Kisah 1 ayat 6 sampai 11 menyebutkan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janji adalah janji. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janji. Sebelum kenaikannya, Yesus menjanjikan turun dan penyertaan Roh Kudus. Maka pada hari Pentakosta, 10 hari setelah terangkatnya Yesus ke surga, janji Yesus itu terpenuhi. Perjalanan gereja merupakan perjalanan umat beriman dalam naungan Roh Kudus. Selanjutnya para murid memiliki kuasa dan menjadi saksi di seluruh dunia. Sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus tersebut di atas, setidak-tidaknya memiliki 2 makna penting, yaitu makna historis. Yesus telah mengakhiri misi keberadaannya di dunia ini, dan makna kekinian dan makna mendatang, yaitu memerintahkan agar para murid dan pengikutnya tetap ada di Yerusalem, menantikan waktu bagi Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mendampingi setiap umat percaya mulai saat hari Pentakosta
hingga menantikan kedatangannya kedua kali. Implikasi bagi umat percaya: terima dan alami makna hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Ingat, jangan terbawa hasutan dan ajaran-ajaran yang mengatakan ini adalah cara gereja Pentakosta dan kepenuhan Roh Kudus sudah kita terima saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baca dan pelajari Kisah pasal 19 ayat 1 sampai 11. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Tuhan Yesus memberkati.